Shalom Salga, kali ini kan saya Sandra. Nah, kali ini saya mau coba tanya-tanya nih ke teman-teman kita OMK tentang dialog kebangsaan yang diadain di Pendopo Gereja Sayuka Jumat 17 November 2023. Yuk ikuti bersama. Ya, malam ini saya bersama dengan Mas Aji. Malam Mas. Iya, ini saya mau tanya-tanya dikit nih. Mas Aji, motivasinya untuk ikut dialog kebangsaan ini apa kira-kira? Oh ya, motivasinya itu sih sederhana ya, supaya kita sebagai anak muda harus tahu cara berpolitik yang baik dan tidak kotor gitu, dan tidak terpengaruh dengan isu-isu dengan yang di luar sana, seperti itu sih. Oh, oke. Terus ada nggak Mas Aji cara-cara gitu untuk mendukung pemilu 2024 biar berjalan lancar? Cara-caranya harusnya cara sederhana ya, seperti mempersiapkan acara ini tentunya juga mendukung kelancaran dari pemilu 2024. Walaupun acara ini kita di dalam gereja paroki kita sendiri, ini juga salah satu wadah dari untuk umat di paroki Santo Yusuf Karangpilang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berwawasan global. Gitu. Oke, yang terakhir nih Mas, pesan-pesan untuk teman-teman orang muda Katolik di Indonesia nih untuk pemilu 2024. Pesan-pesannya yang paling penting adalah yang pertama itu ada jangan golput, terus yang kedua jangan terlalu gampang kemakan hoax, atau yang ketiga jangan terlalu menyebar hate speech. Oke Mas Haji, terima kasih untuk waktu dan jawabannya sudah diberikan. Sukses terus Mas Haji, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya ini kita bersama Kak Josia. Halo. Iya. Halo. Iya, Kak, ini motivasinya untuk ikut dialog kebangsaan ini apa sih Kak? Saya sendiri ya, untuk saya pribadi, saya pengen Indonesia ini lebih maju lagi, terutama untuk bidang kita sebagai anak muda Katolik juga nggak boleh buta terhadap politik yang ada di Indonesia ini. Dan saya berharap juga anak muda Katolik di seluruh Indonesia bisa memilih menurut sesuai dengan kata hati mereka sendiri. Oh, oke. Terus untuk kalau menurut Kak Josia nih, peran untuk mendukung pemilu 2024 apa? Yang pertama sih bagi saya yang paling penting adalah mengetahui syarat-syaratnya. Pertama kan berarti harus di atas umur 18. Yang kedua bisa bergabung pada kayak program-program antar kampungnya, mungkin kayak untuk pencoblosannya atau apa. Dan yang ketiga, pelajari juga ketiga partisipan presiden dan wakil presidennya, entah itu berdasarkan latar belakang ataupun visi misi mereka. Kalau misalnya bagus untuk hati nurani kita, ya udah percaya aja pada Tuhan dengan pilihan kita itu sendiri. Oke, terus ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk teman-teman orang muda Katolik di Indonesia ini untuk pemilu 2024? Untuk anak-anak OMK di seluruh Indonesia, please jangan golput ya. Ini untuk Indonesia sih kita. Oke, terima kasih Kak. Oke, kali ini kita bersama Kak Tia. Malam Kak. Malam. Iya, ini mau tanya-tanya dikit nih Kak. Motivasi Kakak untuk ikut dialog kebangsaan ini apa Kak? Oke, bagi saya sendiri, dialog kebangsaan ini merupakan salah satu kegiatan baru yang dilakukan oleh Sayuka. Dan karena hal ini temanya cukup berbeda dari yang biasanya, jadi saya berharap sih dengan ikut acara ini saya bisa lebih punya wawasan tentang pemilu dan bagaimana peran Gereja Katolik untuk bisa ikut berpartisipasi dalam agenda pemilu 2024 nanti. Gitu. Oke, terus untuk Kak Tia sendiri nih gimana sih peran kita untuk mendukung pemilu 2024? Oke, kalau saya sih mungkin ngambilnya dari kita sebagai pemuda ya. Nah, jadi dengan fenomena banyaknya para pemuda yang mulai berpolitik, menurut saya sebagai pemuda, apalagi Katolik, itu banyak hal yang bisa kita lakukan bersama di dalam menyongsong kegiatan pemilu ini. Salah satunya berpartisipasi di kegiatan di lingkungan, mungkin menjadi panitia gitu kan, atau juga salah satunya ikut mengkampanyekan kepada banyak teman-teman lain pemuda untuk tidak jadi apatis. Jadi kita tetap mengambil peran sesuai porsi, dan yang pasti sih ya menyesuaikan dengan bagaimana
gereja Katolik berpandangan tentang politik seperti itu. Yang terakhir nih, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman kita OMK nih untuk pemilu 2024? Oke, pesan saya untuk teman-teman OMK 2024, saran saya selagi kita bisa ikut berkontribusi, baik itu di lingkungan ataupun di gereja, bahkan di tempat kerja, akan lebih baik untuk ikut mengambil bagian. Bukan karena ya hanya sekedar memeriahkan, tapi karena kita tahu bahwa pemilu ini adalah salah satu pesta demokrasi yang bisa yang menjadi salah satu tolak ukur gimana nih Indonesia ke depannya. Dan sebagai pemuda kita harus ikut aktif mengambil bagian itu, dan yang pasti nanti ketika pemilu juga kalau bisa jangan apatis lah, tetap ikut berkontribusi lah kayak gitu untuk negara kita sendiri pada akhirnya dan menjadi wajah Katolik juga bagi masyarakat. Oke. Terima kasih Kak Tia atas jawabannya, amat sangat mendukung ya. Nah, itu tadi tanggapan dari teman-teman kita seputar pemilu 2024 mendatang. Nah, buat teman-teman muda nih, jangan sampai golput ya, kita gunain suara kita karena satu suara kita itu menentukan kemajuan bangsa. Oke, sekian dari saya. 100% Katolik, 100% Indonesia. Terima kasih.